Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan salah satu juga wasiat dari Nabi yang sudah seharusnya kita amalkan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bab ini menjelaskan tentang ghadab atau amarah yang tidak baik. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi, "Ausini, wasiati aku ya Rasulullah." Orang tersebut datang minta wasiat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meriwayatkan orang tersebut yang datang adalah Abu Darda. Ada yang meriwayatkan juga orang tersebut adalah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Wakil ada juga yang meriwayatkan kalau orang tersebut adalah Abdullah bin Umar. Dan ada juga yang menyebutkan lelaki tersebut bukan dari ketiga orang ini. Intinya lelaki tersebut datang kepada Nabi Muhammad minta wasiat. Ausini. Yang artinya adalah dulluni ala ma yanfa'uni dinan wa dunya. Ausini, wasiatkan saya ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat, yaitu minta ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dia minta diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan diulang-ulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan tersebut, la taghdab. Dalam riwayat lelaki tersebut datang sama Nabi minta wasiat. Nabi bilang apa? Jangan marah. Kemudian dia minta lagi. Dia belum merasa puas dengan wasiat yang dia terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia minta yang lebih besar lagi daripada itu. Ausini ya Rasulullah. Nabi tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Sampai diulang 3 kali dan Nabi jawabannya tetap sama, la taghdab, jangan marah. Nah, para ahli hadis menafsirkan maksud daripada la taghdab adalah jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang mendatangkan atau menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu membuatmu marah. Atau andai saja ada seseorang yang berbuat buruk kepada dirimu, maka kalau bisa kau jangan marah. Nah, kalimat la taghdab, jangan marah, berarti kita disuruh melakukan 2 hal. Yang pertama apa? Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, kita nggak marah. Dan kita tidak melakukan sesuatu yang akhirnya menjadikan kita marah. Misal ketika kita ngomong tidak enak sama orang lain, dibalas dengan omongan yang tidak baik, akhirnya kita marah. Atau kita menzalimi orang lain, orang tersebut gak terima, akhirnya membalas perbuatan zalim dengan kezaliman, akhirnya kita marah. Jadi bukan hanya larangan kau jangan marah, tapi jangan sampai juga kau melakukan perbuatan yang di situ menjadikan engkau nanti marah. Berarti kalau kita diwasiatkan sama Nabi jangan marah, yang bagus apa? Menelan amarah. Harusnya dia bisa marah, tapi dia telan amarahnya. Dia tidak mengeluarkan amarahnya walaupun dia mampu. Dia mampu marah tapi dia telan. Maka di saat itu dia sedang mempraktekkan wasiatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi takrir hadhil wasiyah tanbihun lisail ala 'azamiha wa umumi naf'iha. Dan di mana Nabi SAW ini mengulang-ulang wasiatnya. Jadi orang itu minta diwasiati, wasiati saya ya Rasulullah. Nabi bilang jangan marah. Wasiati saya ya Rasulullah, jangan marah. Wasiati saya ya Rasulullah, jangan marah. Pengulangan ini menunjukkan apa? Besarnya atau keagungan wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang itu akan mendapatkan manfaat yang banyak daripada wasiat ini, tidak marah. Nah, yang perlu kita pahami, marah di sini bukan marah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini marah yang sifatnya dengan pribadinya dia sendiri, urusan pribadi. Nah, kalau urusan pribadi, maka wasiatnya Nabi Muhammad la taghdab, jangan sampai kau marah. Berbeda dengan marah yang ada manfaatnya. Kalau marah karena urusan pribadi itu marah yang mazmum. Tapi kalau marah yang mahmud, marah yang terpuji adalah seseorang yang marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Syariatnya Allah dibuat main. Syariatnya Allah direndahkan.
Atau perkara-perkara yang menjadikan apa? Agamanya Allah itu dibuat mainan atau direndahkan, diletakkan bukan pada tempatnya. Nah, di situ kalau marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya juga marahnya dilakukan bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini kita bisa lihat apa yang disampaikan sama Nabi itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang abath. Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu semuanya wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau ada wasiat dari Nabi jangan marah, berarti kemarahan itu kalau ada pada diri manusia akan merusak dirinya. Kemarahan itu berarti nggak baik. Bisa jadi kemarahan itu malah menjadikan hubunganmu dengan saudaramu terputus. Bisa jadi kemarahan itu justru malah menjadikanmu berbuat zalim kepada orang lain. Bisa jadi kemarahan itu justru malah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ittaqul ghadab. Hati-hatilah kau dengan kemarahan, marah yang sifatnya pribadi. Karena marah itu bisa merusak iman seseorang sebagaimana sebir. Sebir itu jadam. Jadam itu rasanya pahit. Sebagaimana jadam yang pahit itu bisa merusak manisnya madu.